Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Salsabila dan rekan saya Asna Fitratul Muwahhidah akan mempresentasikan tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP 2006 atau kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi di tingkat SD atau MI. Tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006 dan kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi di tingkat SD atau MI disusun oleh Asna Fitratul Muwahhidah dan Siska Salsabila. Pengertian kurikulum. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir atau pelari dan kurire tempat berpacu. Dan pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga pada zaman Yunani kuno. Dalam bahasa Arab, istilah kurikulum dikenal dengan kata manhaj, yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Pengertian kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, Mulyasa 2010 menjelaskan di dalam bukunya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidik bahwa pengukuran tingkat satuan pendidik KTSP telah terdapat di dalam Standar Nasional Pendidikan NSP Pasal 1 Ayat 15, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Proses penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tingkat sekolah dasar SD. Perencanaan kurikulum pendidikan tingkat SD sejak tahun 2001 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah telah diberlakukan otomatis daerah dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Pengembangan dan perorganisasian kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP dalam pemikiran dan laksana landasan kurikulum adalah rencana, petunjuk dan pedoman yang digunakan dalam pendidikan. Kurikulum berisikan tujuan pendidikan yang ini disiapkan dengan isi yang disesuaikan dengan tujuan serta metode yang digunakan dalam penyampaiannya. Implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Menurut Omar Hamalik dalam bukunya Manajemen Pengembangan Kurikulum menjelaskan bahwa pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi dua tingkat, yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan tingkat kelas. Dalam tingkat sekolah yang berperan adalah kepala sekolah, dan pada tingkat kelas yang berperan adalah guru. Manajemen implementasi kurikulum tingkat kelas. Manajemen implementasi kurikulum tingkat kelas yaitu 1. Manajemen implementasi kurikulum tingkat kelas meliputi perencanaan guru dalam rangka implementasi kurikulum tingkat kelas meliputi perencanaan program tahunan atau PROTA dan perencanaan program semester atau PROMES yang dikembangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. B. Program guru dalam rangka implementasi kurikulum tingkat kelas. Pengorganisasian tersebut berupa silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP meliputi mata pelajaran, kompetensi dan indikator strategi. C. Kegiatan guru dalam rangka implementasi kurikulum tingkat kelas dan kegiatan belajar mengajar atau KBM. Pembelajaran di kelas merupakan kegiatan untuk melaksanakan dan menguji kurikulum. D. Penilaian guru dalam rangka implementasi kurikulum tingkat kelas melalui penilaian hasil belajar. Kesimpulan, berdasarkan rumusan masalah hipotesis tindakan dan analisa data dan dalam penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Bentuk implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kelompok mata pelajar agama Islam. 1. Pembelajaran pada kelompok mata pelajaran agama Islam yang menggunakan tema ibadah, maka pembelajaran di kelas maksimal waktu yang dibutuhkan adalah 20 menit dan untuk 20 menit berikutnya dilaksanakan dengan menggunakan praktek ibadah di luar kelas. 2. Pembelajaran pada kelompok pembelajaran pendidikan Islam lebih banyak menggunakan media seperti media buku, petunjuk tentang hafalan sholat, hafalan bersama bagi yang sudah menguasai Iqra. 3. Pembelajaran pada kelompok mata pelajar pendidikan Islam di madrasah ibtidaiyah menggunakan model pembelajaran partisipatif karena
pada pembelajaran pendidikan agama Islam dengan model tersebut melibatkan peserta didik secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. 4. Menggunakan metode dasar dan kompetensi meliputi indikator kompetensi pedagogi peserta didik, dan 5. Menggunakan alokasi waktu selama 45 menit. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.